Pasca viral karena tidak mencantumkan secara eksplisit keterangan non-halal pemirsa, pemilik dan manajemen ayam goreng Widuran terancam pidana. Para pelanggan yang dirugikan bisa mengajukan gugatan class action dan membawa kasus ini ke ranah hukum. Rumah makan ayam goreng Widuran mendadak viral. Bukan karena rasa dan aromanya, namun karena bahan pengolahannya yang diduga menggunakan minyak babi alias non-halal. Ironisnya, pihak manajemen ayam goreng Widuran diduga menipu para pelanggan mereka dengan tidak mencantumkan keterangan produk non-halal secara eksplisit. Tak hanya itu, diduga rumah makan ayam Widuran menutupi fakta ini sejak tahun 1973. Hal ini membuat pemerintah kota Solo menutup rumah makan ayam Widuran untuk sementara sambil melakukan penyelidikan. Ini sudah 50 tahun, ini saya cukup kecewa dan ini untuk menjaga kerukunan umat beragama, satu, kedua perlindungan konsumen, itu yang paling penting. Tindakan yang dilakukan manajemen rumah makan ayam Widuran membuat kecewa banyak pelanggan. Bahkan, pelanggan yang kecewa bisa saja menyeret pemilik dan manajemen rumah makan ke ranah hukum dengan melakukan gugatan. Penggunaan minyak babi. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah kenapa baru sekarang? Gitu lah, kenapa baru sekarang? Dan ini ranahnya sudah bukan lagi ranah BPJPH, sudah ke kepolisian ini ya, sudah ke perlindungan konsumen dan masyarakat yang dirugikan. Penyelidikan terhadap rumah makan ayam Widuran masih dilakukan. Jika ditemukan unsur pidana, maka bukan tidak mungkin rumah makan ini akan ditutup permanen dan seluruh pihak yang terlibat akan dihukum pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi meminta keterangan dari ibu almarhum Argo Eriko Afandi, mahasiswa UGM korban kecelakaan maut di wilayah Sleman. Keluarga berkomitmen menempuh jalur hukum atas kecelakaan maut yang menewaskan mahasiswa 19 tahun tersebut. Proses penyidikan kasus tewasnya Argo Eriko Afandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada akibat kecelakaan lalu lintas di Sleman, Yogyakarta Sabtu dini hari masih berlanjut. Pihak kepolisian telah memanggil saksi ahli waris yakni ibunda almarhum Argo untuk dimintai keterangan bertempat di gedung Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Keluarga korban masih berkomitmen mencari keadilan atas kasus kecelakaan maut ini melalui jalur hukum dengan didampingi tim dari Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum PKBH UGM. Dulu aja Pak. Intinya kami silaturahmi ke Fakultas Hukum UGM, kemudian kami mintai keterangan saksi ahli waris. Itu aja ya. Tadi bertemu orang tua korban? Sudah saya sampaikan, ketemu ahli waris kan, orang tua korban ya. Oke. Pembicaraan pemeriksaan BAP. BAP aja. BAP pemeriksaan terhadap saksi ahli waris. Berapa pertanyaan Pak yang dilontarkan? Ya tentu karena yang meninggal adalah putranya, ya putranya yang kita tanyakan. Berarti ya. Kami Fakultas Hukum UGM mendukung dan mendorong proses ini berjalan seadil-adilnya, semaksimal mungkin, sehingga keadilan dan juga kemanfaatan buat korban dan keluarga akan tercapai. Artinya tidak ada jalur kekeluargaan sampai selesai. Berarti juga akan. Sebelumnya, polisi menggelar olah TKP melalui traffic accident analysis dan menetapkan pengemudi mobil BMW Cristiano Tarigan sebagai tersangka kasus kecelakaan maut ini. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada tewas ditabrak mobil mewah. Pengemudi atas nama Cristiano Tarigan yang juga mahasiswa UGM ditetapkan sebagai tersangka. Kasus kecelakaan maut antara pengendara mobil mewah dengan sepeda motor di Jalan Palagan Tentara Pelajar Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta memasuki babak baru. Usai kejadian, petugas Ditlantas Polda DIY bersama dengan Satlantas Polresta Sleman melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian.
Dalam olah TKP yang berlangsung sekitar 45 menit itu, polisi juga sempat menutup ruas jalan untuk memperlancar olah TKP. Usai dilakukan olah TKP serta memeriksa beberapa saksi, pengemudi mobil mewah atas nama Cristiano Tarigan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda DIY. Terkait kasus tersebut dan sudah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Dilanjutkan dengan penetapan tersangka. Adapun tersangka yang ditetapkan adalah pengemudi dari mobil BMW dengan inisial CPP. Sebelumnya, seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada meninggal dunia setelah ditabrak mobil mewah di Sleman, Yogyakarta. Korban ditabrak saat sedang mengendarai sepeda motornya. Kecelakaan terjadi saat korban Argo Aricko Afandi yang mengendarai motornya hendak memutar balik. Pada saat bersamaan di belakang korban melaju mobil yang dikemudikan Cristiano Tarigan dan menabrak korban. Akibat luka parah yang dideritanya, korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Macron jadi kepala negara Uni Eropa pertama yang kunjungi Indonesia di pemerintahan Presiden Prabowo. Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kehadirannya diiringi pasukan berkuda dan disambut gemuruh ribuan pelajar sekolah yang melambaikan bendera Indonesia dan Prancis di halaman Istana Merdeka. Melalui akun media sosialnya, Presiden Macron membagikan momen hangat saat istrinya, Brigitte, membuka kaca jendela sembari melambaikan tangan kepada para siswa. Presiden Prabowo pun langsung menyambut hangat kedatangan Presiden Macron bersama Ibu Negara Brigitte Macron. Upacara kenegaraan penuh kehormatan pun digelar di halaman istana dengan diiringi lagu kebangsaan kedua negara. Usai upacara kenegaraan, Presiden Prabowo memperkenalkan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo dan Presiden Macron untuk mempererat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Prancis. Presiden Macron adalah kepala negara pertama dari Uni Eropa yang berkunjung secara resmi ke Indonesia sejak saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini membuktikan kedekatan dan persahabatan kita. Presiden Prabowo menyampaikan kunjungan ini merupakan kehormatan besar bagi Indonesia karena Presiden Macron merupakan pemimpin negara Uni Eropa pertama yang mengunjungi Indonesia di masa pemerintahan Presiden Prabowo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Prancis siap meningkatkan kerjasama strategis dengan negara mitra di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Indonesia. Salah satunya kerjasama di bidang pertahanan serta alutsista antar negara. Dalam pertemuan antara Indonesia dan Prancis, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut siap meningkatkan kerjasama strategis dengan negara mitra di kawasan Indo-Pasifik termasuk Indonesia dengan menandatangani Letter of Intent, yakni kerjasama pertahanan dan alutsista strategis. Sementara Presiden Prabowo Subianto juga menyebut kerjasama juga dilakukan di bidang ketahanan pangan dan bidang ekonomi serta investasi yang lebih seimbang antar dua negara. Selain itu, soal sektor budaya dan transportasi di Indonesia juga menjadi fokus kerjasama Indonesia-Prancis. Juga kita akan meneruskan kerjasama pertahanan yang meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia kita. Di bidang ekonomi, kami sepakat mendorong hubungan dagang dan investasi yang lebih seimbang. Kami juga meminta dukungan Prancis untuk mempercepat penyelesaian Indonesia European Union CEPA
Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dan kami terima kasih bahwa Presiden Macron menjanjikan mendukung keanggotaan kami tidak hanya di SEPA, tapi juga di OECD. Dalam berbagai bidang, hubungan kita semakin erat, yaitu di bidang transisi energi, ketahanan pangan, makan bergizi gratis, juga di bidang maritim. Indonesia akan hadir dengan utusan khusus dalam konferensi laut PBB, the United Nations Ocean Conference ketiga di Nice, Prancis bulan depan. Di berbagai bidang, di sektor budaya, ekonomi kreatif, kami juga meningkatkan hubungan kita. Kunjungan Macron ke Indonesia mencerminkan komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerjasama konkret dalam menghadapi tantangan global. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah baru-baru ini viral di media sosial karena dipasangi eskalator. Pemasangan eskalator untuk kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron bersama Presiden Prabowo Subianto. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut adanya permintaan dari pemerintah Prancis bahwa Presiden Macron ingin berkunjung ke Candi Borobudur. Rencananya Presiden Prabowo akan mendampingi Presiden Macron ke Borobudur, sehingga pihak pengelola menyiapkan fasilitas untuk memudahkan kunjungan. Video ini viral di berbagai platform media sosial yang dinarasikan adanya rencana pemasangan eskalator di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Unggahan video ini pun sontak menuai komentar warganet yang menyoroti kelestarian bangunan bersejarah ini.